syukran jazakumullahu khairan katsiran. Termasuk juga mohon maaf apabila dalam hal penyelenggaraan kegiatan ini banyak salah, kurang dan khilafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Dan akhirnya selamat bermujahadah. Semoga mujahadah kita di bulan yang istimewa ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi syukran jazakumullahu khairan katsiran, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kesalahan. Aku kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ustaz Muhammad Esa yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga dapat menambah jiwa semangat kita dalam mengikuti acara hingga akhir dari acara nanti. Amin. Sambutan yang kedua yaitu sambutan sekaligus yang akan diberi oleh Ustaz Saifuddin SSI. Kepada Ustaz Saifuddin SSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Maqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal ladzi ba'atha fil ummiyyiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablihi lafi dhalalin mubin. Sallallahu Ustaz Dr. Ahmad Tifdal Ketuhan MC MSI yang kami hormati, Ustaz Nur Ahmad Esa yang kami hormati, Ustaz Berkolis SPP yang kami hormati, Ustaz Joko Nur Sandiko Joko Saputra SPP yang kami hormati, Ustaz Erkian Chen Maruti. Untuk pegawai kita mulai dari pekan besok ini kita nanti berbagai mungkin komposisi dan sebagainya yang akan disampaikan oleh BC BPI pegawai Ustaz Erkian. Biasa saya kira yang disampaikan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semuanya, wabil khusus pada para asatidz, para sahabat yang tentu menjadi pilar ya bagi keberadaan lembaga ini. Jadi baik buruknya kondisi para santri nanti yang tergantung para asatidz dan kawan-kawan. Sehingga mudah-mudahan senantiasa bermohon kepada Allah SWT agar Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya dan mereka menyampaikan ya rangka pendidikan kepada para anak sahabat. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz SSI yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus telah membuka kegiatan PBI pada awal tahun ajaran ini. Terus acara selanjutnya
yaitu acara inti doa mujahadah yang akan dipimpin oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Iqbal Mubahar. Pada Dr. Kiai Haji Ahmad Iqbal Mubahar, LCMC, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Langsung saja ya, karena sudah banyak pendahuluan tadi. Kita berdoa kepada Allah dengan wasilah zikir. Tolong yang bicara dihentikan dahulu karena ini majelis zikir. Majelis bicaranya nanti kalau sudah keluar. Kita berdoa dengan melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap dari kebiasaan zikir ini kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang banyak berpikir sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, berpikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah pada pagi dan petang. Ini kan siang ya. Nah, pagi dan petang kan sudah maksrotan. Nah, ini siangnya sekali-kali kita berpikir juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar sepanjang hari kita berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Hafidu ya Nasiru ya Wakilu ya. Makanya pada kesempatan ini ya saya akan menyampaikan tentang
bagaimana membentuk pribadi santri yang soleh, ya, tangguh dan islami melalui BPI, ya, Bina Pribadi Islami. Akan saya mulai dulu. Santri atau santriwati, ya, dalam apa ya, pengklasifikasian manusia itu masuk kategori pemuda, ya, ya ada. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan umur 0 sampai balik itu anak-anak, ya, 0 sampai balik sampai dengan usia 40 pemuda, 40 sampai 60 dewasa, 60 tahun ke atas disebut tua atau saifona. Saya itu tua. Ini definisi yang juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ini semua sudah balik ya? Bilang kan? Belum? Nah, sebelum sama yang itu belum balik. Anak-anak sekarang itu, ya, baliknya dipercepat. Dulu usia saya sekarang usia 53 tahun. Dan tua masih kelihatan muda. Nah, anak saya yang ketiga kan sudah lulus SMA, saya sudah lulus. Di masa masih ada banyak kecil. Dari yang 14 tahun yang lalu, kalau pagi pernah anak-anak dewan mereka. Jadi ya, sekarang itu anak-anak baik laki-laki maupun perempuan masa baliknya itu dipercepat. Kalau seusia saya dulu SMP kelas 3 itu baru pada balik. Balik itu bagi perempuan dicirikan dengan menstruasi. Bagi laki-laki apa? Dewasa itu. Oh, ini bahasa. Bagi-bagi ini bahasa. Makanya kenapa dipercepat? Pertama faktor makanan. Faktor makanan itu bisa mempercepat seseorang untuk kemudian mengalami pendewasaan. Yang kedua, ayo perhatikan faktor apa yang dilihat. Ya, kalau zaman saya dulu itu televisi adanya hitam putih. Kalau para biduan kita itu tampil masih pakai baju panjang-panjang kayak gitu, ya. Televisi Paisi, kalau nyanyi, Bang Mati Rama, dan sebagainya. Jadi waktu itu aspek cara berpakaian itu masih sangat diperhatikan. Tapi sekarang, televisi sudah bermacam-macam. Tidak lagi hitam putih, channelnya banyak. Bahkan yang punya parabola bisa ambil channel mana? Luar negeri. Kalau televisi di luar negeri lebih bebas. Makanya tampilan-tampilan semacam itu menjadikan bagi yang perempuan dan juga laki-laki mengalami percepatan pendewasaan. Maka tidak dua hal ini sehingga menjadikan anak-anak sekarang itu usia SD kelas 4, kelas 5 sudah pada menstruasi. Ya enggak? Faktor makanan. Makanan tadi belum satu kan ya? Apa makanan nih? Yes, makanan junk food. Ya, teman sana namanya Bu Yeni Yusuf Al-Mahmud. Beliau punya anak jumlahnya 10. Beliau terinspirasi dari seorang Yahudi, ya. Dia bercita-cita seorang Yahudi punya anak buahnya. Makanya dia sejak masa remaja selalu menjaga kesehatan. Ya, karena dia perempuan, terutama kesehatan fisik dan kesehatan rahim. Sudah dipersiapkan bahwa nanti seakan hamil, ya, berkali-kali. Loh, sekarang itu kan orang punya anak 1, 2 kesel. Saya itu keluarga saya jumlahnya 12. Ada yang jumlahnya 12 keluarganya? Berapa? 30 loh.
5. Kamu? 5. Banyaknya 5 ya? Berapa? 5. Ada yang 10 ya? Ya kakek juga ya, karena cuma 4. Jadi gitu. Jadi seorang Yahudi tadi betul-betul sudah mempersiapkan. Kenapa? Dia nanti pengen melahirkan ya anak-anak yang dilahirkan sehat. Yang kedua dididik menjadi seorang Yahudi yang punya idealisme Yahudi. Makanya kalau sekarang kita lihat di negara Israel sana, ya sekarang sedang membombardir. Bahkan kemarin ya ada salah satu pemimpin Hamas namanya siapa? Ismail Haniyeh. Ya itu yang terbunuh, dibunuh. Ya tempat apa? Kediamannya, bukan kediaman, dia kan ke Iran sedang menghadiri pelantikan presiden Iran. Lah rumahnya itu diledakkan. Bukannya tanpa skenario, karena sebenarnya antara Israel, Iran yang Syiah dan Amerika itu kontrol. Nah inilah. Tapi pada fakta juga kayak negara-negara Arab, kayak Arab Saudi, Mesir, negara-negara termasuk Jordania, itu tidak pernah mau menerima Ismail Haniyeh untuk mendapatkan suaka politik. Nah itu mengerikan sekali. Maka kita lihat perjuangan saudara-saudara di Palestina sana itu luar biasa beratnya. Nah orang-orang Yahudi tadi untuk mencetak anak-anaknya sejumlah akeh, sehat-sehat, pinter-pinter, itu dibutuhkan kesiapan ibu yang sehat, rahim yang juga baik. Lalu cetakannya jangkut, kalau sehat lah, sehat. Kalau bisa dari naga ini aja, tapi tidak dijangkut sehat saja. Lalu saya bilang, yang mau saus lah. Padahal kamu tahu sausnya dari apa? Karena sudah itu bikin itu ya. Dan benar ya. Aku tahu itu jangan bohong itu. Karena negara kan saya sakit nonton yang lihat di video itu. Jadi caranya gawe ngomong bosok, tomat bosok, terus apa nih? Pepaya bosok, terus sing kubrek atau sikil ini loh. Ya, ini kandang. Ini orang pertanyaan dah. Ini berarti sih bintel ini kan loh, diadanya ke botol. Ya Allah, mengerikan sekali. Ya, makanya kalau apa ya? Nah, gitu ya. Nah, balik ke sini. Pemuda. Sepanjang peradaban manusia, kita tahu bahwa pemuda ada sosok pelopor dalam segala hal. Ini perlu disadari, dicatat. Kamu pengen jadi pelopor enggak? Pengen jadi pelopor dalam kebaikan enggak? Pengen jadi pelopor dalam hal menegakkan kebenaran enggak? Nah, perhatikan ya. Yang kedua, berbagai perubahan yang terjadi di setiap bangsa, pemuda adalah penggeraknya. Indonesia itu dulu kalau tidak ada anak-anak muda, tidak tahu dia merdekanya kapan. Waktu itu ketika Soekarno bersikukuh bahwa kemerdekaan itu akan dihadiahkan oleh Jepang. Jadi Soekarno satu beranggapan bahwa kita akan dikasih hadiah kemerdekaan oleh Jepang. Tapi anak-anak muda tidak percaya, tidak mungkin penjajah akan memberikan kemerdekaan. Akhirnya kemudian anak-anak muda saat ini dan teman-temannya itu mencuri Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, terus suruh nanda tangani itu ikrar proklamasi. Akhirnya ya ada penculik anak-anak muda, ada Soekarno Hatta menandatangani ya ikrar proklamasi. Bayangkan kalau tidak ada anak muda, bahkan sebelumnya ketika tahun 1928 Sumpah Pemuda ya dan mereka menghimpun Indonesia. Kami berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami berbahasa satu bahasa Indonesia. Yang satu apa? Kami bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia. Itu dulu sebelumnya tidak ada kata Indonesia. Tidak ada Indonesia itu. Hanya Indonesia pertama itu yang tahu sebagai 28 itu anak-anak muda. Makanya kalau kamu semua ingin jadi pelopor dalam ya segala hal,
perlu disiapkan dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi zamannya egre-egre. Saya egre-egre. Nah, sekarang PDW, ayo kayak kelas 11, perhatikan ya. Kamu sebentar lagi kan di SMA itu paling nanti tinggal 10 bulan. Ya, paling 10 bulan. Ya, tapi 10 bulan akan sangat menentukan. Nah, makanya kemudian dibahas setiap transformasi sosial, terutama juga adalah para pemuda. Ibarat sang surya, maka pemuda bagian sinar matahari yang berada pada tengah hari dengan terik panas yang menyengat. Dari sana. Rasul pernah menyampaikan sebuah prediksi melalui hadisnya tentang Konstantinopel. Tahu Konstantinopel? Konstantinopel atau Bizantium itu ada ibu kota Romawi. Jadi dulu itu ada sebuah imperium besar, di sebelah timur namanya Persia, di sebelah barat namanya Romawi. Kekuasaan Romawi itu kira-kira hampir sebenua Eropa. Eropa itu kira ada berapa negara? Ayo. Eropa ada berapa negara? Saya jadi maksudnya nih, ada negara. Eropa itu ada 24 negara. Nah, Romawi itu dulu menguasai hampir daratan Eropa. Kalau Persia yang dikuasai adalah mulai dari mana? Iran, ya, terus ke utara sampai dengan Syria, sampai kemudian Palestina, dulu sampai Pakistan. Jadi kira-kira itu sekarang 22 negara. Kira-kira sebuah imperium kerajaan menguasai 22 negara bisa seperti tidak dijaga juga. Dan saat itu kekuasaan Romawi itu belum pernah terkalahkan. Meskipun dulu pernah dikalahkan oleh Persia, ya, tetapi saat itu kalahnya ya hanya pada saat perang di luar area, tidak menguasai. Makanya pada saat itu Islam belum muncul, ya, Islam masih berada di tengah. Dan di sini saat itu Rasul pernah mengatakan waktu tahanal Konstantinopel, waktu tahanal Konstantinopel wanani mal amir aminuha wanimmal jaisu dari jais. Sesungguhnya Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Akhirnya nanti yang menaklukkan siapa? Muhammad Al-Fatih. Lama mengaku seorang pemuda yang usianya belum genap 22 tahun. Sekarang usia kamu berapa ya? 12? 18 tahun. Ada yang 18, 19. Masuk 14 tahun. Nah, 17, 18. Ini yang 10 tahun, tambah berapa tahun? Entah 2 tahun ya, berarti 3 tahun. Itu bukan waktu yang. Nah, makanya dan siapa? Muhammad Al-Fatih juga bukan datang kemudian menjadi seorang panglima yang hebat, ya enggak. Dia dilatih oleh gurunya yang Syamsuddin. Ketika dia terjebak tempelan, wah, dia heran, lu kenapa ada tempelan? Baru dia disampaikan pada suatu saat bahwa tempelan itu tidak enak. Ya itulah hakikatnya sebuah gambaran bahwa kaum muslimin saat itu sedang tertindas. Nah, sebenarnya ya, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis dan Bukhari. Maka saat itu hampir semuanya para pemimpin Islam itu semua punya obsesi, ya, untuk menaklukkan Bizantium, Konstantinopel, yang menjadi simbol kekuasaan Romawi.